Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akidah Islam. Anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 4, yaitu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan salat sunnah. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran, seperti biasanya mari kita berdoa kepada Allah agar segala apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan mendapatkan ilmu nantinya dan siap mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Olehnya itu saya pimpin doanya. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan pertama ini atau pertemuan pertama dalam bab 4 ini, saya akan menjelaskan nanti beberapa poin dalam tujuan dalam pembelajaran, yaitu menjelaskan pengertian salat sunnah dengan benar, terus menjelaskan macam-macam salat sunnah berjamaah dengan benar, mempraktekkan salat sunnah berjamaah sesuai dengan ketentuan syara. Artinya yang poin ketiga ini di pertemuan nantinya kita akan mencontohi atau mempraktekkan secara langsung, secara benar tentang salat sunnah. Namun sebenarnya sudah kita menjalankan setiap harinya, terutama di setiap pembelajaran pendidikan agama Islam. Di jam pertama kita sudah melaksanakan salah satu contoh untuk sholat sunnah, yaitu sholat sunnah duha secara berjamaah. Oke anak-anakku sekalian, untuk itu pertama kalian jangan lupa mencatat secara keseluruhan yang sudah saya tandai di gambar peta konsepnya secara keseluruhan. Setelah itu kita masuk di materi selanjutnya. Nanti ada catatan di saya bahwa sholat sunnah apa yang kalian laksanakan setiap harinya. Apakah sholat sunnah secara mufarrid ataukah sholat sunnah secara muakkad, atau misalnya sholat sunnah yang dibarengi sholat fardu, yaitu sholat sunnah muakkad, atau sholat sunnah yang sebelum atau sesudah sholat sunnah yang dibarengi oleh sholat wajib. Sholat sunnah, pengertian dari sholat sunnah adalah sholat yang ini pengertiannya saya tandai dulu. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seorang tidak melaksanakan sholat sunnah, tidak berdosa. Karena di sini mengartikan dalam bentuk sunnah. Sunnah pengertiannya adalah apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak jadi masalah karena hukumnya adalah sunnah. Jadi ditinggalkannya tidak menjadi masalah. Namun ada beberapa kaidah, beberapa hadis mengatakan ada sholat sunnah yang sudah menjadi hampir hukumnya menjadi wajib. Jadi anak-anakku sekalian, lebih baik kita mengerjakan karena mendapatkan pahala. Oke, selanjutnya itu tentang pengertian ya. Salat sunnah berjamaah. Salat sunnah berjamaah ada beberapa poin. Ada 5 poin salat sunnah berjamaah, yaitu salat sunnah Idul Fitri, kedua salat sunnah Idul Adha,
sholat kusuf yaitu gerhana matahari, D. sholat kusuf atau gerhana bulan, dan sholat istisqa atau meminta hujan. Ya. Arti dari pengertian sholat berjamaah, artinya sholat sunnah berjamaah ini mengartikan bahwa tidak boleh dikerjakan per individu. Ya, artinya tidak boleh mengerjakan perorangan, harus secara berjamaah. Artinya berjamaah itu ada imam dan ada makmum. Pak, apakah boleh kita melaksanakan sholat berjamaah boleh lebih daripada satu orang? Sebenarnya boleh, namun lebih baik daripada berjamaah menurut yang pernah kita lihat secara sebiasanya. Jadi sholat sunnah berjamaah di sini adalah sholat dikerjakan lebih daripada satu orang. Itu kalau misalnya pengertian dari pemahaman beberapa hadis. Jadi anak-anakku sekalian, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf atau gerhana matahari, sholat kusuf gerhana bulan, dan sholat istisqa meminta hujan. Jadi itu beberapa poin tentang sholat sunnah berjamaah. Artinya saya tekankan bahwa sholat sunnah berjamaah di sini adalah sholat yang tidak bisa dilakukan secara mandiri, namun harus berjamaah. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, salah satu contoh ya niat sholat Idul Fitri, karena ini dilakukan hanya sekali setahun, yaitu usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Jadi ditambahi ketika misalnya kalian menjadi imam, jadi imaman lillahi ta'ala, namun ketika kalian menjadi makmum, jadi ditambahi menjadi makmuman lillahi ta'ala. Jadi itu proses-prosesnya, nanti kita jelaskan beberapa poin. Setelah itu ini beberapa macam tadi masih berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah, ini di poin kedua. Bentar. Di poin kedua, bentar ya. Ya, sabar. Oke. Nah ini, di poin kedua, sholat sunnah berjamaah atau mufarrid. Ya, artinya pemahaman di sini, sholat sunnah berjamaah adalah atau mufarrid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan boleh secara berjamaah atau boleh secara sendiri-sendiri. Artinya mufarrid itu sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Adapun sholat sunnah yang termasuk diantaranya, yaitu yang pertama sholat tarawih. Ini saya checklist sholat tarawih. Sholat tarawih itu dilaksanakannya di bulan suci Ramadan. Apakah kita boleh melaksanakan sholat sunnah di luar sholat sunnah tarawih di luar bulan Ramadan? Tidak, karena sholat tarawih itu mengikut di bulan suci Ramadan. Jadi hanya terkhusus di bulan suci Ramadan. Tidak boleh melaksanakan sholat sunnah tarawih di luar dari bulan suci Ramadan, karena sholat sunnah tarawih ini terkhusus di bulan suci Ramadan karena amalnya luar biasa. Yang kedua, sholat witir. Sholat witir ini dilaksanakan apakah boleh berjamaah atau tidak? Boleh, ya, boleh berjamaah, boleh pun sendiri. Dilaksanakan setiap harinya atau malam harinya, karena sholat witir ini adalah sholat sunnah, diantaranya menutup dari ibadah atau sholat kita. Jadi dikerjakannya akhir waktu hari, ya, misalnya malam harinya. Misalnya kalian mau sholat sunat tahajud, setelah sholat tahajud itu ditutup dengan sholat witir, ya. Jadi tidak boleh witir dulu baru tahajud dulu, tidak boleh, karena sholat sunat witir ini adalah penutup dari sholat, ya. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah sholat sunat duha.
Salat sunnah duha ini ada ketentuan waktunya, dilaksanakan di pagi hari. Jadi di pagi hari dilaksanakan. Jam ketentuannya mulai jam 7.30 sampai 11 ya, kitaran 11. Intinya tidak boleh ketika misalnya sudah masuk di waktu zuhur. Jadi ketentuan afdal waktunya itu jam 7.30 sampai jam 10 itu afdal waktunya. Terus selanjutnya salat setelah salat sunnah duha, salat tahajud ya. Salat tahajud itu dilaksanakan pada malam harinya ya, pada malam harinya setelah kita melaksanakan salat isya. Jadi tidak boleh salat tahajud dulu baru salat isya ya. Setelah salat isya boleh, namun ketentuannya ada beberapa pendapat ulama, di batas waktunya itu di atas jam 12 malam ya. Apakah boleh kita tidur dulu, yang mana lebih baik, tidur dulu baru melaksanakan atau menunggu waktunya sholat tahajud? Boleh. Sebenarnya beberapa pendapat, boleh melaksanakan sholat tahajud ketika misalnya di atas jam 1 ya, 1 jam, jam 1, atau misalnya tidur dulu baru melaksanakan sholat tahajud. Nah adapun nanti pertanyaan-pertanyaan yang masih yang masih belum dipahami, boleh nanti bertanya pada saat kita bertemu di kelas. Terus yang selanjutnya sholat tasbih. Sholat tasbih ini adalah sholat sunnah yang dilakukan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Ya, salah satunya tasbih yang pernah kita baca, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itulah salah satu contoh sholat sunnah tasbih. Ya, jadi itu secara terperinci atau dalam bentuk kejelasan dalam pertemuan ini. Namun masih ada beberapa tentang macam-macam sholat sunnah berjamaah. Jadi ada beberapa tadi macam-macamnya. Tinggal kalian membaca di halaman 65, mulai halaman 63 sampai halaman 67 tentang pembelajaran bab 4 ini. Sekiranya sampai di sini anakku sekalian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua dan kita selalu menjalankan sholat sunnah ya, baik munfarid maupun secara individu. Jadi anak-anakku sekalian, terima kasih sudah memahami. Jangan lupa like dan subscribe di channelnya Pak Guru dan beri komentar di bawahnya, sehingga channel-channel nantinya yang saya sampaikan dalam pembelajaran, terutama siswa SMPC di kelas 8, selalu saya memberikan materi-materi tentang pendidikan agama Islam. Sebelum itu kita membaca surah Al-Ikhlas menutup pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nallahi musta'anu ala itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.